Polemik keabsahan nasab habaib klan Ba'alawi yang dilontarkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani memercikan kesadaran bangsa Indonesia, terutama kaum pribumi yang masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Pasalnya, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim diajarkan adab oleh para kiai, guru ngaji serta para ustaz untuk menghormati dan mentakzimi para zuriat Nabi Muhammad. Sehingga apapun yang sudah terkait dengan zuriat Nabi Muhammad SAW pasti akan mendapat kehormatan yang semestinya. Tidak terkecuali terhadap klan habaib Ba'alawi yang selalu gembar-gembor sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Adalah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, seorang pemikir, pendidik, penulis kitab yang produktif dan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Tangerang secara berani dan meyakinkan mempertanyakan keabsahan nasab klan habaib Ba'alawi yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebuah risalah ilmiah. Pertanyaan dalam risalah ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani tersebut hingga kini tidak mampu dijawab secara ilmiah oleh para tokoh, ketua dan pemimpin dari klan habaib Ba'alawi baik secara perorangan maupun secara lembaga Rabitoh Alawiyah dan Nakobatul Ashraf. Tentu saja, ini sangat mengejutkan, mengagetkan bahkan menggemaskan kaum pribumi ataupun para muhibbin yang menjaga ajaran adab untuk menghormati para zuriat Nabi Muhammad SAW. Kaum pribumi dan para muhibbin, seandainya benar hasil penelitian Kiai Imad, telah merasa tertipu dan dibohongi oleh para klan habaib Ba'alawi. Sebab, mereka dengan sengaja berbohong kepada bangsa Indonesia bertujuan untuk mendapatkan penghormatan dan maisah, penghidupan, dari jualan nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Mengapa hal ini sampai hati klan habaib Ba'alawi lakukan kepada bangsa Indonesia? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh klan habaib Ba'alawi dan kita sendiri sebagai kaum pribumi. Faktanya, sejak zaman penjajahan Belanda, kaum pribumi dimasukkan kepada kasta terendah dalam struktur sosial berbangsa, yaitu kasta nomor 3. Meskipun kaum pribumi memiliki status sosial sebagai sultan, raja, pangeran, ulama, kiai, saudagar namun tetap saja oleh Londo Belanda dimasukkan dalam kasta terendah. Sadis sekali. Tapi itu fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Harta benda dan semua kewenangan sebagai sultan, raja, pangeran, ulama dan seterusnya dirampas oleh Belanda. Kalau bahasa sekarang, dimiskinkan. Kemudian leluhur pribumi dibuang dari daerah asalnya di tempat yang jauh dari rakyatnya. Barangkali, sikap Belanda yang seperti itu kepada kaum pribumi merupakan angin segar bagi para imigran Yaman yang diangkat kedudukan sosialnya oleh Belanda. Tentu saja ini merupakan peluang emas dan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan di atas penderitaan kaum pribumi. Bisa saja di saat itu terjadi deal politik tingkat elit antara klan habaib Ba'alawi dengan pihak penjajah Belanda. Walaupun sekarang belum terungkap ke publik. Namun dari indikasi kita sudah bisa menangkap hal tersebut. Dan faktanya, Bang Haji Roma Irama pun bilang demikian. Artinya, ini ada bocoran spesifikasi tentang klan Ba'alawi. Kembali kepada pertanyaan awal, mengapa klan habaib Ba'alawi harus melakukan kebohongan publik dengan mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW padahal secara nasab menurut penelitian Kiai Imad tidak terbukti tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tidak tahu dari awal itu sangat mustahil. Karena pasti para tetua klan habaib Ba'alawi pasti sudah tahu tentang polemik keabsahan nasab klan habaib Ba'alawi yang tidak diakui oleh para nakib Nakobatul Ashraf Internasional. Pertanyaan kemudian, apakah ada grand design dan grand skenario terhadap bangsa Indonesia yang disepakati oleh penjajah Belanda dengan klan habaib Ba'alawi di Indonesia? Bila melihat foto yang beredar di medsos, begitu mesranya Habib Utsman bin Yahya dengan petinggi penjajah Belanda, penulis menduga pasti ada pembicaraan serius untuk agenda penting di tanah pusaka Ibu Pertiwi tercinta ini. Bila kita mencermati dengan seksama, tingkah laku klan habaib Ba'alawi sekarang, indikasi itu sangat mungkin. Doktrin mereka, satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 ulama ahwal. Bukanlah doktrin biasa. Tapi kita wajib curiga bahwa itu doktrin sudah by design untuk dicekokin kepada para kaum pribumi terutama yang menjadi muhibbin mereka.
Doktrin yang diajarkan oleh klan Habaib Ba'alawi tersebut sangat menabrak akal sehat dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka bisa menganggap sama orang bodoh dengan orang berilmu? Mengapa mereka bisa menganggap nasab lebih mulia dari ilmu dan takwa? Ajaran dari mana itu? Wali Songo yang mengajarkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW panutan umat Islam di Nusantara tidak pernah mengajarkan kepada umat Nusantara ajaran bodoh seperti itu. Namun sejak klan Ba'alawi yang didatangkan oleh penjajah Belanda dari Hadramaut Yaman yang berstatus sebagai tenaga kerja Yaman, TKY, ajaran-ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sehat mulai bermunculan. Yaitu tadi salah satunya yang sangat terkenal. Satu Habib bodoh, ahli maksiat lebih utama daripada 70 ulama pribumi. Apakah ini memang sengaja mereka lakukan? Untuk tujuan apa? Mengapa mereka harus ajarkan, doktrinkan, ajaran yang membodohi umat Islam Indonesia? Mengapa ini mereka harus lakukan? Inilah pertanyaan yang juga perlu penelitian mendalam. Saat ini kita wajib waspada dan cermat membaca tanda-tanda zaman. Agar Ibu Pertiwi tanah pusaka leluhur tidak lagi dijajah oleh bangsa asing, kita wajib pegang teguh pesan leluhur, sing eling lan waspodo. Jangan terpukau dengan wajah ngarap. Karena belum terbukti nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kita telusuri terlebih dahulu sejarah di Nusantara saat penjajahan. Pada masa penjajahan, kolonialis seringkali berupaya untuk mengubah keyakinan dan praktik keagamaan masyarakat setempat. Mereka memperkenalkan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Barat dan mencoba menghapus aspek-aspek budaya lokal yang dianggap tidak sesuai dengan standar Barat. Hal ini dapat berdampak pada pergeseran identitas dan pemahaman agama, serta meningkatkan potensi konflik antara agama dan modernitas. Di bidang pendidikan, imperialisme Barat juga berperan penting dalam menurunkan pemahaman terhadap warisan intelektual Islam. Pendidikan yang diperkenalkan oleh penjajah seringkali mengabaikan kontribusi ilmiah dan intelektual yang telah dibuat oleh para cendekiawan Muslim pada masa lalu. Hal ini menyebabkan kurangnya penghargaan terhadap peradaban Islam dan kontribusinya dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, dan filsafat. Namun, meskipun pengaruh imperialisme Barat telah membawa dampak signifikan terhadap Islam, agama ini tetap memiliki kekuatan dan ketahanan yang kuat. Umat Muslim di seluruh dunia terus mempertahankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka, serta berupaya untuk menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai Islam yang sejati. Pada saat yang sama, banyak cendekiawan Muslim dan intelektual yang mengambil inisiatif untuk merevitalisasi warisan intelektual Islam, mempromosikan penelitian dan studi yang memperkuat identitas Muslim. Penting bagi kita untuk mengenali dan menghargai pengaruh imperialisme Barat terhadap Islam tanpa menyalahkan agama itu sendiri. Sebagai masyarakat global yang inklusif, kita perlu memahami bahwa setiap agama dan budaya memiliki sejarah dan perkembangannya sendiri. Melalui dialog dan pemahaman yang saling menghormati, kita dapat memperkaya pengetahuan kita tentang pengaruh sejarah dan menjaga integritas identitas agama dan budaya.